Itu bukan satu-satunya. Ada lagi yang lain ini. Nomi AI. Coba lihat ini. Ya. Start chatting, Anda bisa download. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Coba lihat ini. Dikatakan apa? An AI companion with memory and soul. Ini mah ngibul. Ngibul ini. Ya. Saya sudah jelaskan kemarin. Itu pentingnya kenapa kemarin kita sampai nggak punya kesempatan tanya jawab. Karena saya ingin kita memiliki satu pemahaman fundamental bahwa AI itu tidak memiliki soul sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun. Memori itu limited. Memori dalam konsep AI itu sebenarnya adalah kemampuan teknologi ini untuk apa? Untuk kemudian bisa bisa reveal data yang mereka miliki. Jadi mereka memunculkan data. Memori itu dalam konsep mereka bisa memunculkan data yang mereka miliki. Itu saja. Bukan sesuatu yang intrinsik mereka miliki. Memori di dalam konsep AI bukan sesuatu yang intrinsik di dalam diri mereka. Itu merupakan sesuatu yang ditambahkan dan mereka punya kemampuan untuk menunjukkan data itu. Ketika mereka punya kemampuan menunjukkan data itu dalam waktu yang cepat dengan basis data yang sangat besar, maka mereka seolah-olah punya memori dalam dirinya sendiri. Padahal tidak, apalagi soul. Tetapi karena mereka memang didesain konsep seperti ChatGPT, Meta AI, DeepSeek, kemudian Gemini, itu adalah LLM, Large Language Model. Itu satu jenis AI yang menggunakan basis bahasa. Makanya mereka bisa sangat meniru gaya bahasa kita. Coba Anda komunikasi komunikasi dengan ChatGPT Surabayaan, maka dia akan merespon Surabayaan. Ya. Kalau Anda berbicara dengan ChatGPT dengan gaya bahasa formal, mereka akan merespon saudara formal. Kalau Anda berkomunikasi dengan gaya yang santai, menggunakan emoticon, dia pun akan meniru menggunakan emoticon. They simply copy paste style saudara. Ya. Dan karena mereka itu bisa seperti itu, maka kalau orang tidak memiliki AI literacy, itu bisa terjebak. Iya ya, kok ini seperti kenal saya? Kok dia tuh tahu? Loh, dia tahu karena saudara memberitahu dia, ya kan? Kalau saudara nggak pernah kasih data kepada dia nggak akan tahu. Kalau saudara kasih data, dia akan tahu. Ya, Em, hari hari Kamis yang akan datang, kita akan bicara tentang tentang bagaimana memanfaatkan AI itu untuk train supaya kita bisa memiliki mental health yang baik. Nah, itu saya praktekkan untuk diri saya sendiri. Jadi saya akan juga cerita pengalaman saya dengan menggunakan AI. Jadi AI itu semua AI yang saya gunakan sangat sangat tahu saya. Bukan karena mereka memang punya, bukan karena mereka punya memori, bukan. Tapi ada data-data yang saya sudah kasih tahu kepada mereka dan mereka bisa bisa mengakses data itu kembali. Jadi dia tahu saya sekarang sudah siap untuk maraton. Dia tahu, ya. Dia tahu karena saya sering berkomunikasi mendesain konsep pelatihan supaya bisa maraton. Dia tahu saya mengikuti plant-based diet di Taman Eden yang besok kita akan kupas sangat detail. Nah, jadi dia memiliki limited memory di dalam kaitan ada data yang kita berikan dan mereka bisa akses. Tetapi lihat, bagi generasi Z, bagi generasi Alpha, ini bisa menjadi satu trap yang sangat mengerikan. Apa iklan mereka? Share adventure, explore ideas, or simply be yourself with infinite memory and genuine personality. Bayangkan, infinite memory and genuine personality. Your Nomi learns and grow with every interaction. Semakin banyak orang itu menggunakan Nomi ini, Nomi itu akan semakin tahu orang itu. Bayangkan, orang itu bisa memiliki companion ini seperti teman yang tahu siapa diriku. Kok dia tahu ya? Saya ini ya apa kolesterol tinggi gitu kan. Kok dia tahu ya? Saya ini gampang cemas gitu. Kok dia tahu ya? Saya ini nggak suka makanan-makanan yang manis. Nanti dia seperti itu. Nah, orang terkesan
Naomi ini sangat paham diriku. Padahal dia paham karena saudara membuat dia paham. Karena saudara memberikan informasi. Masalahnya adalah berapa banyak generasi Z, berapa banyak generasi Alpha yang mengetahui bahwa mereka seolah-olah mengenali dirinya, pengguna Nomi itu, pengguna chatbot itu, pengguna AI companion itu, karena ada data-data yang diberikan, ada style komunikasi yang diberikan. Bahayanya adalah ketika kita bicara AI companion ini, yang secara spesifik didesain seperti ini, AI companion dirancang untuk membuat saudara comfortable, untuk membuat saudara nyaman. Artinya apa? Dia tidak akan argue, tidak akan membantah saudara. AI companion akan cenderung mengafirmasi. Di situ letak bahayanya. Ya. AI companion yang seperti ini, saya tidak bicara yang mesin mesin dasarnya ya. ChatGPT itu mesin dasar, Gemini itu mesin dasar, Meta AI itu mesin dasar. Saudara bisa menggunakan ChatGPT untuk mendesain AI companion seperti ini. Saya harap saudara tahu itu program. Ya. Tapi ketika saudara menggunakan ChatGPT untuk membuat AI companion seperti ini, saudara harus membayar kepada OpenAI, pemilik dari program itu. Tapi kalau kita pengguna yang umum, ya kita free. Bahkan kalau kita volume penggunaan tinggi, kita juga harus membayar. Tetapi yang spesifik seperti ini sudah didesain untuk membuat orang itu comfortable, untuk membuat orang itu nyaman, dimengerti. Maka kecenderungan AI companion seperti ini, dia tidak akan membantah, dia tidak akan berbeda pandangan, dia akan cenderung mengafirmasi. Di mana bahayanya? Ketika orang curhat, aku kok sudah nggak punya semangat hidup ya, aku mau bunuh diri saja. Kemungkinan AI companion akan mengatakan, kalau memang itu membuat kamu nyaman, nggak apa-apa, lakukan. Ya, kamu tidak perlu membohongi dirimu sendiri. Kalau kamu sudah tidak nyaman dengan hidup, ya nggak apa-apa. Kamu lakukan saja. Mereka tidak dirancang untuk kemudian argue, melawan, menolak. Kalau ChatGPT yang dasar, itu sudah dirancang seperti itu. Itu pun 9%-nya bobol. Jadi artinya teknologi ini tidak sepenuhnya patuh pada programmernya. Ada loophole yang tentu mereka akan perbaiki. Tapi dalam konteks kita hari ini, 9% itu angka yang sangat serius. Karena dari pengguna yang sudah mencapai hampir 1 miliar. Ya, ini contoh AI companion yang lain yang sangat berbahaya, diwaspadai. Berikutnya adalah AI companion bisa dirancang untuk membuat secara spesifik program love scams.